Halo semua, kenalin aku Nikita dari kelas 11A. Dan sekarang ini aku lagi sama temen aku Tiffany dari kelas 12B. Jadi hari ini kita bakal diskusi tentang makna dari lambang tiap sila-sila di Pancasila. Oke Tiff, jadi waktu kelas 10 ini kan kita diajarin, kalau kamu masih ingat, tentang makna dari tiap sila di Pancasila. Oke. Aku tanya nih, apa makna dari lambang tiap sila-sila tersebut? Coba dari sila 1. Lambang ya? Iya. Oke, ini semoga aku masih ingat ya. Jadi untuk yang sila 1 itu kan lambangnya itu bintang ya, bintang emas. Nah itu tuh melambangkan bahwa bintang itu sebagai kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah Tuhan itu sebagai cahaya hidup bagi kita. Maka warga Indonesia itu wajib memiliki keyakinan yang diikuti sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu kepada Tuhan. Terus kalau sila 2? Oke, kalau sila 2 itu kan rantai, benar ya? Yes, benar. Rantai. Nah, jadi rantai ini tuh melambangkan bahwa bagaimana kita tuh sebagai manusia itu, sebagai warga itu saling terhubung. Artinya kita tuh harus berkolaborasi bersama supaya kita sebagai satu warga itu dapat bersatu dan saling membantu. Bener banget ya. Makasih lah ya. Coba tadi sila 2. Oh, 3 dan 3. 3. Kalau 3 kan pohon beringin. Nah, kamu pernah lihat pohon beringin nggak? Iya. Kayak pohonnya gede terus banyak akar gantungnya itu kan. Nah, bener banget. Jadi pohon beringin tuh walaupun kayak beberapa mikirnya serem ya, cuman karena itu pohon beringin itu kan kuat, terus besar, terus benar-benar berakar gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih itu tuh dimasukkan ke dalam lambang Pancasila? Karena sebenarnya pohon beringin itu tuh melambangkan atau diibaratkan sebagai rumah gitu. Jadi Indonesia itu sebagai rumah di dalam pohon beringin. Nah, pohon beringin itu kan hangat, terus tempat berteduh. Nah, jadi walaupun kita tuh berbeda suku, ras, dan agama, kita tuh bersatu gitu dalam satu rumah, yaitu Indonesia. Yes, bener banget. Nah, nih sila keempat, sila yang paling panjang. Gak usah aku sebutin ya, nanti durasinya. Iya, durasinya. Oke, untuk sila keempat itu kan kepala banteng. Iya. Nah, kalau kamu tahu, banteng itu tuh adalah hewan yang sukanya bergerombol atau berkumpul. Iya. Nah, sebenarnya kita tuh sebagai manusia tuh kan adalah makhluk sosial ya. Yes, benar banget kan. Dan kita tuh harus berkumpul atau berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, tujuan kita itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya apa? Kita tuh harus bermusyawarah atau kita harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut aku itu sila yang walaupun panjang tapi keren banget sih. Yes, benar banget. Sila 4 nih keren banget. Coba sila yang terakhir nih, sila kelima. Oke, terakhir ini kan padi dan kapas. Kalau padi itu tuh menggambarkan sebagai pangan, sebagai pangan kita. Lalu untuk kapas itu sebagai sandang. Nah, sebenarnya ini melambangkan bahwa kita tuh sebagai umat di Indonesia itu memiliki kesejahteraan yang setara gitu dari padi dan kapas ini. Gitu. Depan kan. Tiffany ini masih inget materi-materi kelas 10 padahal udah kelas 12. Iya dong. Terus mau tanya nih, yang pertanyaan kedua, kenapa kita itu sebagai warga negara itu penting banget buat memahami tiap makna-makna dari tiap sila itu? Oke, karena sebenarnya Pancasila itu kan adalah dasar negara ya. Berarti itu adalah pegangan kita gitu. Intinya kalau kita tuh hidup terus kita nggak ada aturan yang berlaku, kan kita bakal lewati kemana gitu kan. Nah, dengan kita sebagai setiap warga itu memahami atau memaknai seluruh Pancasila, artinya kita tuh jadi bisa lurus gitu loh. Jadi kita bisa sesuai dengan ya beradab gitu, mempunyai etika, lalu sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan sebagai warga Indonesia yang bersatu, lalu memiliki etika, beradab, dan lain-lain lah gitu. Oke, keren sih jawaban kamu, Dev. Oke, terakhir, kamu ingat gak waktu misal awal tahun kemarin, Ustadz Jupri itu ngomong tentang kayak teror, kasus-kasus teror, banyak yang kayak nyamar jadi seseorang gitu. Terus banyak lah yang terjadi di Loyola ini. Aku mau tanya, kalau dalam konteks cerita dari teror-teror yang diceritain Ustadz Jupri itu, menurutmu sila mana nih yang paling relevan buat ngatasin atau nanggepin dari masalah itu? Oke, bentar aku mikir dulu ya.
dari kasus-kasus teror kemarin itu kan sangat merugikan kita banget kan. Iya. Menurutku mungkin yang pertama yang relevan untuk kita lakukan atau kita dalami itu kita dapat memaknai sila kedua dulu. Sila kedua itu kan kerakyatan yang dipimpin kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu maksudku. Jadi nervous nih gue. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya ini bisa jadi dua nih. Pertama, kita tuh sebagai satu komunitas kita harus adil ya. Seperti yang udah dikatain sama Pak Terjupri waktu itu. Beliau tuh kan mengatakan bahwa kita tuh harus bersatu, terus kita adil, kita tuh support bareng-bareng untuk kayak secara bersamaan, nggak usah nanggepin gitu atau laporin aja gitu. Nah, kan itu menunjukkan keadilan di sini kita tuh setara gitu. Nah, lalu yang kedua itu POV-nya untuk si pelaku, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seharusnya kita tuh sebagai warga Indonesia itu beradab gitu loh. Ya kan? Benar. Nah, kayak harusnya orang-orang tersebut tuh memaknai sila kedua karena seharusnya mereka tuh memiliki adab dan bijak gitu loh dalam menggunakan media sosial. Seharusnya mereka lebih bertanggung jawab lagi. Tapi masih ada lagi. Nah, dari situ kita tuh bisa memaknai sila ketiga juga, yaitu persatuan Indonesia. Karena ya seperti itu, karena kita dengan kita bersatu, kita sama-sama kayak membentuk apa ya, kolektif gitu lah ya, kita memiliki satu tujuan supaya ya tujuan kita tercapai dari persatuan tersebut. Oke, ternyata keren banget ya dari pertanyaan pertama sampai terakhir ini Tiffany ini jawabnya keren banget. Makasih banyak Tiffany. Udah nih? Udah nih. Udah. Aduh, udah mau pisah nih. Ya. Oke, tadi itu diskusi kita tentang makna sila-sila Pancasila dan kasus-kasus yang diomongin sama Pak Terjupri dan kita kaitin nih tadi sama sila-sila di Pancasila. Oke, sekian, terima kasih, bye-bye.